Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulcan Ardiansyah, nomor induk mahasiswa 414211110062. Pada video kali ini, saya akan simulasikan yaitu menyalakan 7 segmen. Yang pertama yaitu latihan program counter 1, yaitu menyalakan 7 segmen angka 1 tanpa scanning di 7 segmen di satuan. Yang kedua, latihan program counter 2, yaitu menyalakan 7 segmen, 7 segmen angka 1 tanpa scanning di 7 segmen di puluhan. Kemudian yang ketiga, latihan program counter 3, menyalakan 7 segmen up counter. Kemudian yang keempat, latihan program counter 4, yaitu menyalakan 7 segmen angka 1, 2, 3, 4 basic scanning. Video kali ini digunakan untuk memenuhi forum dan kuis 6 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudani STMT dari Universitas Mercu Buana Jakarta, kampus Meruya. Oke, sebelum kita mulai simulasi, kita terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu 7 segment display. 7 segment display atau 7 segmen display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, terus kemudian penghitung atau kontur digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti microwave, oven, ataupun pengatur suhu digital. 7 segmen pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank W. Wood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasinya pada LED atau Light Emitting Diode. 7 segmen display ini memiliki 7 segmen di mana setiap segmennya dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 sampai 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, 7 segmen display juga dapat menampilkan huruf hexadesimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada 7 segmen display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Pada beberapa jenis 7 segmen display, terdapat juga penambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal. Terdapat beberapa jenis 7 segmen display, diantaranya adalah incandescent bulb, fluorescent lamp, kemudian liquid crystal display atau LCD, dan light emitting diode. Seperti pada layar ini, seperti ini untuk 7 segmennya. Kemudian 7 segmen display ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama yaitu LED 7 segmen tipe kaman katode dan 7 segmen tipe kaman anoda. Apa perbedaan dari kedua tipe ini? Untuk tipe katode, kaki katode pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki anoda yang akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katode yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground. Sedangkan sinyal kendali atau counter sinyal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Kemudian ada juga tipe yang lain yaitu tipe kaman anoda. Pada 7 segmen jenis kaman anoda ini, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin. Sedangkan kaki katode akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif. Dan sinyal kendali atau counter sinyal akan diberikan kepada masing-masing kaki katode segmen LED. Seperti ini untuk gambarnya. Jadi kaman katode seperti ini, kemudian tipe kaman anoda seperti ini. Di sini saya menggunakan 7 segmen tipe kaman katode. Kemudian kita menuju ke prinsip kerja dari 7 segmen LED, yaitu seperti ini. Untuk blok diagram prinsip kerjanya yaitu blok decoder pada diagram di atas berikut
mengubah sinyal input yang diberikan menjadi 8 jalur, yaitu A sampai G, dan poin desimal atau koma untuk meng-on-kan segmen sehingga menghasilkan angka atau digit yang diinginkan. Contohnya jika output decoder adalah A, B, dan C, maka segmen LED akan menyala menjadi 7, menjadi angka 7. Jika sinyal input adalah berbentuk analog, maka diperlukan analog to digital converter untuk mengubah sinyal analog menjadi digital sebelum masuk ke input decoder. Jika sinyal input sudah merupakan sinyal digital, maka decoder akan menanganinya sendiri tanpa harus menggunakan ADC. Fungsi daripada block driver adalah untuk memberikan arus listrik yang cukup kepada 7 segmen LED untuk nyala. Pada tipe decoder tertentu, decoder sendiri dapat mengeluarkan tegangan dan arus listrik yang cukup untuk menyalakan segmen LED, maka block driver ini tidak diperlukan. Pada umumnya, driver untuk menyalakan 7 segmen ini adalah terdiri dari 8 transistor switch pada masing-masing elemen LED. Untuk tabel pengaktifan 7 segmen display ini seperti ini. Jadi terdiri dari 7 segmen output, yaitu dari segmen A sampai segmen G. Jadi seperti ini, apabila A, B, C, D, E, F, G benar 1 dan G benar 0, maka display yang akan muncul yaitu 0. Dan begitu pun seterusnya. Jadi pada latihan ini kita menggunakan angka 1 dengan segmen output yaitu 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 untuk dari A ke G, dari kiri ke kanan pembacaannya. Apabila di programnya nanti akan kebalikannya, yaitu dari bit 0 ke bit 7. Bit 0 yaitu dari kiri ke kanan. Oke, langsung saja kita ke latihannya. Latihan pertama yaitu menyalakan 7 segmen angka 1 tanpa scanning di 7 segmen di satuan. Jadi kita akan menyalakan di 7 segmen di satuan ini. Seperti ini untuk programnya. Ada include AVR IO.x yaitu header input output atau memanggil program utama. Kemudian ada define FCPU untuk megahertz-nya. Kemudian ada include detail delay. Di sini delay pada latihan ini delay nggak dipakai. Nanti akan dipakai pada latihan 3 dan 4. Kemudian ada integer main void. Kemudian ada DDRC 0B111 yaitu untuk port C ini sebagai inputan. Port C ini apabila punya 1, maka aktif jika replace-nya hack. Jadi inputnya yaitu port C. Kemudian ada port B. Port B di sini yaitu sebagai command atau digit. Di sini ada 4 digit. Jadi yang digunakan yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada while looping. Kemudian untuk yang latihan pertama ini kita mengaktifkan pada 7 segmen angka 1 di satuan seperti ini ya. Jadi di port C yaitu yang tadi udah saya bahas, kita akan mengambil angka 1, maka segmen output yang akan diinput yaitu 01 seperti ini. Dari kiri ke kanan untuk pembacaannya dari A ke G. Kalau di Atmel ini dari kanan ke kiri. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Maka yang akan muncul yaitu terasa segmen angka 1. Kemudian untuk port B ini yaitu common atau di sini untuk mengaktifkan digit. Karena saya menggunakan command katode, maka akan aktif jika diberi sinyal low. Jadi untuk yang digit yang pertama yaitu 0, maka yang
yang aktif yaitu pada digit satuan. Kalau dari sini untuk satuan dari kiri ke kanan 0B0 ini satuan, kemudian angka kedua puluhan, angka ketiga ratusan, angka keempat ribuan. Jadi untuk common ini yang aktif yaitu 7 segmen angka 1 pada digit satuan. Seperti itu. Untuk program counter 1 menyalakan 7 segmen di digit satuan. Oke, kita coba build. Oke, kita nunggu build terlebih dahulu. Oke. Untuk buildnya. Sekarang kita ke AVR. Kita ke Proteus dulu. Kita coba untuk simulasinya. Nanti setelah simulasi kita akan coba untuk hardware-nya. Untuk simulasi ini yang tadi forum 6 counter 1 yang pertama. Pilih yang hex, dan klik OK. Dan klik play. Untuk rangkaian ini yaitu yang difokuskan yaitu segmen aja ya. Untuk yang rangkaian selebihnya nggak usah diragukan. Jadi benar untuk yang latihan 1 yang muncul angka 1 yaitu di satuan, muncul angka 1. Jadi kita langsung ke hardware-nya ya teman-teman. Kita ke AVR untuk isi programnya. Oke, kita cari nomor 1. Kita program. Oke, berhasil. Langsung kita ke hardware ini ya. Jadi yang akan muncul nanti yaitu di angka 1 sebelah kanan sendiri di digit satuan. Kita coba apakah benar sesuai dengan simulasi. Kita coba 3, 2, 1 tes. Oke, benar sesuai dengan simulasi. Itu yang akan muncul yaitu angka 1 di nilai satuan. Oke, kita menuju ke latihan 2. Pada latihan 2 ini yaitu menyalakan segmen angka 1 tanpa scanning di segmen di puluhan. Jadi kita akan memunculkan angka 1 pada segmen di puluhan yang digit ke 3 dari kiri dan 2 dari kanan. Programnya ada seperti ini. Include AVR IO sesuai dengan tadi, kemudian dari RC sebagai inputan, kemudian dari RD common, dari RB common atau digit. Untuk data segmennya yaitu sama yang kayak yang tadi, angka 1. Kemudian untuk yang port B ini sedikit berbeda karena kita akan memunculkan di sisi puluhan. Maka yang akan kita beri angka 0 atau low di digit kedua yang bit nomor 7 dari kanan atau angka nomor 2 dari kiri. Kita coba untuk simulasinya terlebih dahulu sebelum kita menuju ke hardware-nya. Kita stop, kita play, kita cari counter puluhan. Pilih yang hex, dan OK, dan klik play. Oke, benar. Jadi angka 1 ini akan muncul di puluhan. Kemudian yang mendapat sinyal low yaitu digit nomor 3. Sesuai dengan yang tadi, apabila
apabila diberi sinyal low, maka digit ini akan terpilih sebagai yang tertampil. Jadi kita langsung ke hardware-nya. Kita menuju ke Everfit. Pilih yang hex dan klik program. Oke, yang akan muncul yaitu angka 1 pada digit puluhan, digit kedua dari kanan. Jadi benar, simulasi yang muncul yaitu di digit puluhan, yang muncul angka 1, dan pada hardware yang muncul yaitu angka 1 pada digit puluhan juga, yaitu digit nomor 3. Oke, selanjutnya yaitu program counter. Yang selanjutnya yaitu menyalakan segmen up counter. Seperti ini untuk programnya. Up counter yaitu kita akan menyalakan dari 0 sampai dengan 9 dengan menggunakan delay. Delay ini yaitu setengah detik. 0,5 detik. Yang pertama yaitu angka 0, kemudian angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian balik lagi ke angka 0, terus ke angka 9 lagi. Looping. Dengan delay waktu yaitu 0,5 detik. Setelah itu build. Kita menuju ke simulasi dulu. Di Proteus dulu untuk memastikan simulasinya akan berjalan dengan lancar. Kita inputkan counter 3, latihan 3, pilih hex, kemudian OK. Kemudian kita play. Digit yang akan muncul yaitu di digit puluhan, itu digit nomor 3. Karena diberi sinyal low, maka yang muncul yaitu digit nomor 3 pada puluhan. Tekan dan akan bergerak dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Urut seperti itu. 1, 2. Sambil menunggu perjalanannya simulasi, kita ke hardware. Kita ke Everdude, kemudian masukkan latihan 3, counter 3. Dan pilih yang hex dan program. Apakah sama hardware dengan simulasi? Ya. Untuk hardware dan simulasi berjalan sama, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 urut dengan waktu delay 0,5 detik. Seperti pada layar berikut. Oke, sekarang kita menuju ke latihan program counter 4, yaitu menyalakan 7 segmen angka 1, 2, 3, 4 basic scanning. Seperti ini untuk program counter 4-nya, yang latihan 4. Sama yang tadi, include AVR IOX, kemudian include util delay untuk sebagai delay, ini DRC sebagai inputan, DRP sebagai command atau digit, dan port C sebagai data segmen 1, scan digit ke 4, kemudian off, kemudian sama segmen kedua
muncul angka 2 pada digit nomor 3. Kemudian dalam segmen ketiga pada digit kedua. Kemudian dalam segmen 4 pada digit ke-1. Jadi nanti akan muncul angka 1, 2, 3, 4 dengan delay waktu yaitu 5 milisecond. Jadi cepat ya. 1, 2, 3 dengan kedip cepat. Jadi kita langsung ke simulasinya terlebih dahulu sebelum kita menuju ke hardware. Jangan lupa di build setelah program sudah selesai. Pastikan build sukses dan tidak ada fail. Oke, kita menuju ke Proteus sebagai simulasi. Kita inputkan program counter 4. Pilih yang hex, teman-teman. Dan oke, kemudian di play. Kita play. Yang akan muncul yaitu seperti ini. Jadi angka 1, 2, 3, 4 ini akan berjalan cepat. Dengan kedipan cepat dengan waktu 5 milisecond. Jadi kita menuju ke hardware-nya. Kita ke Averdot untuk mengisi minimum sistemnya. Pilih yang counter 4. Yang hex. Dan klik program. Oke. Untuk hardware sama